Hai semua, ketemu lagi dengan Sarjana Spoiler. Kali ini gue bakal bahas film The House That Jack Built. Film ini bercerita mengenai kehidupan seorang psikopat sinting yang bernama Jack. Dalam kesehariannya, Jack adalah seorang arsitek, tapi ia memiliki kehidupan ganda sebagai pembunuh berantai yang telah menewaskan sebanyak 60 korban. The Host Jack Built dibagi menjadi beberapa babak. Di bagian pertama adalah prolog, di mana kita diperkenalkan dengan karakter Jack sebagai narator utama. Jack bercerita mengenai kisah hidupnya pada seorang lawan bicara yang bernama Verge, yang sosoknya tidak akan kita lihat hingga di babak akhir. I repent nothing, no matter how long we have to walk. Jack dan Verge layaknya dua orang yang sedang mengobrol dan berdiskusi tentang banyak hal, dan kita hanya bisa mendengarkan itu dalam bentuk suara saja, sambil Jack dan Verge mengobrol, sampai layar yang dipenuhi dengan imajinasi sange yang menggambarkan hal-hal yang sedang mereka diskusikan. Topik utama mereka adalah soal pembunuhan yang telah dilakukan oleh Jack dan alasannya mengapa Jack melakukan hal tersebut. Dialog mereka menjadi semacam pengakuan kesumbar dari pengakuan seorang psikopat yang tidak memiliki rasa empati dan selalu merasa benar. Dan film pun dimulai bor. Film diawali di insiden pertama di mana Jack mengendarai sebuah mobil yang berwarna merah. Saat sedang di perjalanan, Jack bertemu seorang gadis dan nampaknya gadis itu mengalami sebuah masalah dengan dongkraknya. Lalu gadis itu berusaha untuk meminjam dongkrak milik Jack. Namun Jack tidak memiliki dongkrak tersebut dan Jack pun memberi saran pada si Eneng untuk dibawa ke bengkel besi yang jaraknya sekitar 8 kilometer. Tanpa berpikir panjang, si Eneng Kasbor pun menerima penawaran tersebut. Perhaps I could entice you to drive me there. Dan akhirnya Jack pun mulai mengantarkannya. Dan istimewanya si Eneng ini terus berbicara tentang pembunuhan berantai. Dan akhirnya sampailah mereka di tukang besi. Singkat cerita, tukang besi itu memperbaiki dongkrak yang rusak. Setelah dongkraknya waras, si Eneng Kasbor ini meminta pada Jack untuk mengantarkannya kembali ke mobilnya. Karena Jack pencinta segitiga papap, akhirnya ia mau mengantarkannya ke alam asalnya. The reason serial killers can roam around free in our country. Dan sesampainya sudah, Jack berusaha untuk memperbaiki mobil itu dengan dongkrak. Karena bukan rezeki anak yatim, Jack terkena sial dengan dongkraknya yang patah. Karena Jack sudah muak dengan itu, ia ingin pergi dari situ. Namun si Neng Kasbor ini memohon mengantarkannya lagi ke bengkel besi. Dengan rasa terpaksa dan mau gak mau, ia harus mengantarkannya ke tukang besi. You know, I take it all back. Dan seperti kejadian di awal, si Neng Kasbor ini bercerita lagi tentang pembunuhan berantai. Karena si Jack ngerasa udah sangat muak, ditambah si Neng Kasbor bilang bahwa Jack gak pantas jadi pembunuh berantai, Jack yang mendengar itu merasa tersinggung dan merasa tidak bisa menahan sabar lagi. Jack pun langsung memberhentikan mobilnya dan langsung mengambil dongkrak yang di sampingnya. Tanpa berpikir panjang, Jack langsung memukul muka si Neng Kasbor ini dengan sangat emosi dan si Neng pun harus tewas seketika. Jack pun langsung membawa mayat tersebut ke ruangan pendingin dan menyembunyikan mobil si Neng Kasbor ke hutan untuk menutupi jejaknya. Ya, bisa kalian lihat di sini bahwa si Jack ini masih training awal untuk menjadi pembunuh berantai. Kita pun mulai berpindah ke insiden kedua. Saat itu Jack sedang memperhatikan emak-emak yang sedang ngejanda sendirian. Dan emak itu menuju rumah yang mungkin itu adalah rumahnya sendiri. Jack pun mengikutinya dan menghampiri rumahnya. Di sana Jack berpura-pura sebagai polisi yang ingin mengecek salah satu barang yang si emak-emak itu bawa. Dengan alasan ia tidak mau ada hal yang tidak diinginkan yang terjadi. Ya, mungkin bisa kalian imajinasikan saja bahwa isinya adalah serabi lempit atau kondom sutra. Oke, lanjut. Si emak-emak ini pun bingung dengan kelakuan si Jack ini dan wanita itu pun meminta untuk memperlihatkan lencana yang biasanya dipakai oleh polisi. Namun Jack beralasan bahwa ia gak membawanya. Si emak janda ini mulai curiga pada Jack. Dan Jack pun mengakui bahwa ia bukan seorang polisi. Dan dengan gebleknya, si Jack mengakui dirinya adalah agen asuransi. Si Jack ini menawarkan uang pensiun pada emak janda ini. Dan gebleknya lagi, si emak ini malah menerima hal itu. Aduh, sat. Dan pada saat di rumah, Jack mulai bertingkah aneh. Emak janda ini yang awalnya setuju malah jadi curiga dengan kelakuan Jack saat di rumah.
Pada saat emak janda ini masuk ke ruangan, Jack dengan sigap langsung menarik dan mencekik emak kolot ini hingga sekarat. Dan pada saat sekarat, Jack memberikan sirup ABC pada emak janda ini, mungkin agar lebih terasa suasana Ramadannya. Dan akhirnya Jack langsung mencekiknya lagi hingga meninggoy. Dengan keadaan emak ini kojet, Jack memindahkannya ke sofa dan langsung memotretnya. Saya jadi makin suka dengan bakat terpendamnya Abang Jack ini. Dan setelah itu Jack langsung membungkus emak janda ini dan membawanya keluar rumah. Karena Jack adalah anak muda yang kreatif dan inspiratif, Jack langsung membersihkan rumah tersebut agar tidak meninggalkan jejak sama sekali. Setelah itu Jack kembali ke mobilnya dan seketika penyakit OCD-nya Jack kambuh. Oke, gue jelasin OCD adalah penyakit gangguan mental yang menyebabkan penderitanya merasa harus melakukan suatu tindakan secara berulang-ulang. Dan jika tidak dilakukan, penderitaan OCD akan diliputi kecemasan dan ketakutan yang sangat dalam. Oke, kita balik lagi. Jack pun kembali lagi ke rumah itu untuk mengecek apakah ada darah yang masih tersisa atau barang-barang lain yang berantakan. Saat Jack mengecek rumah tersebut, Jack dikagetkan dengan suara mobil polisi yang menghampiri rumah emak janda tersebut. Dengan santunya, Jack pun menemui polisi tersebut. Dan polisi tersebut memberikan beberapa pertanyaan pada Jack. Di sini, Jack beralasan bahwa ia adalah temannya emak si janda. Dan ia udah nunggu emak janda ini sekitar 2 jam di luar. Dan ketika Jack mengetuk emak janda tersebut, sama sekali gak ada jawaban. Ya iyalah, kan udah meninggoy. Polisi tersebut juga mengecek ke dalam rumah tersebut. Pada saat polisi tersebut masuk ke dalam rumah, Jack dengan sigap langsung kabur dari polisi tersebut dan membawa mayat tersebut dengan mobil. Karena Jack membawa mayat tersebut dengan menyeretnya ke trotoar, hal itu menyebabkan jejak darah sampai ke tempatnya. Jelas hal itu membuat Abang Jack panik karena rezeki anak yatim Jack mendapatkan keberuntungan dari sang Dajjal dengan turunnya hujan yang menyebabkan darah tersebut hilang. Now, I don't consider myself a decidedly devoted man of faith. Scene pun berpindah di mana Jack akan melakukan pengecerotan pada serabi lempit yang menurut saya mungkin pink. Ternyata yang saya pikir si Jack ini akan melakukan pengecerotan, ternyata si Jack malah mencekiknya hingga meninggoy. Aduh, Jack siapa bodoh anjing. Oke, lanjut. Dan gak sampai situ aja, Jack juga menabrak seseorang dengan sengaja. Lalu Jack mengumpulkan 2 mayat tersebut dengan memotret 2 mayat tersebut dengan sangat bangsat. Dan si Jack geblek mengira bahwa itu adalah sebuah karya seni. Bisa kalian lihat ya, betapa edannya Om Jack ini. Kita pun mulai berpindah lagi ke insiden ketiga. Bisa kita lihat di sini bahwa Jack memiliki sebuah keluarga. Di sini Jack dan keluarganya mungkin sedang berlibur. Jack membawa senapan dan mengajari anaknya cara menggenjot dan menembak ke sel telur yang pas. Dan tak apa yang terjadi, kemungkinan Jack kesurupan Dajjal, Jack malah memburu keluarganya sendiri. Si Jack menembak kaki anaknya dan menembak kepalanya juga. Ia juga tidak tanggung menembak tempat bercocok tanamnya, yaitu istrinya. Jack langsung mengumpulkan puluhan burung dan ditempatkan di tempat yang sama dengan keluarganya yang sudah Jack tembak. Dan gak sampai situ kekonyolan Om Jack ini, ia juga membawa mayatnya ke ruang pendingin, di mana Jack mengumpulkan hasil buruannya di situ. Di sana Jack membuat salah satu anaknya tersenyum. Edan pisan si anjing Jack, goblok. Jack bertemu sel telur lagi yang kemungkinan itu adalah salah satu temannya. Jack dan gadis tersebut ngobrol dan abok-abokan. Dan Jack juga menggambar pola di salah satu tubuh gadis itu. Saat bercincang-cincong, Jack mengakui pada si Neng ini bahwa ia telah membunuh 60 orang. Si Neng ini pun terkejut mendengar hal itu dan langsung kabur dari Jack. Gadis itu pun berlari dan menghampiri polisi dan meminta tolong. Namun polisi ini cuek aja karena mengira bahwa si Neng ini lagi abok-abokan. Si Jack pun datang menghampiri gadis itu dan membawanya ke dalam rumahnya dan mengikat gadis itu dengan kabel. Dengan sintingnya, si Jack menguliti gadis tersebut dengan membuatnya menjadi dompet. Dan sampailah ke insiden terakhir, yaitu insiden kelima. Pada saat itu, Jack menculik salah satu tentara dan meletakkannya di ruangannya. Dan ternyata Jack sudah mengumpulkan 5 orang untuk ditembak hanya menggunakan 1 peluru, di mana peluru itu akan menembus seluruh kepala 5 orang tersebut. Dan ternyata Jack mendapatkan peluru yang salah, dan akhirnya Jack mendatangi rekannya untuk membeli peluru. Namun rekannya sudah mengetahui bahwa Om Jack ini adalah pembunuh berantai. Rekannya pun menelpon polisi untuk menangkap Om Jack, tapi dengan sangat emosi Jack langsung membunuh temannya dengan pisau dan mengambil peluru yang ia inginkan. Singkat cerita, Jack pun kembali ke ruangannya dan berniat untuk menembak ke 5 orang tersebut.
Ketika Jack akan menembak, Jack merasa jarak antara 5 orang tersebut terlalu dekat. Dan Jack membuka pintu yang selama ini tidak bisa dibuka olehnya. Ketika dibuka, Jack melihat ada seseorang yang bernama Verge. Oke, seperti penjelasan gua di awal, si Verge ini adalah teman hayalannya yang akhirnya bisa bertemu di ruangan terkunci tersebut. Dan ternyata Verge mengikutinya dari awal sampai akhir yang mungkin Jack sama sekali tidak melihatnya. Lalu Verge mengobrol dengan Jack tentang impian Jack yang ingin membangun rumahnya sendiri. Dan sebelumnya Jack sudah mencobanya dan seperti kalian lihat bahwa bangunan tersebut sepertinya gagal. Dan sampai akhirnya Jack membangun rumah menggunakan mayat-mayat yang ia kumpulkan di ruangan pendingin itu. Setelah itu, Verge memasuki rumah kreatif yang Jack buat. Ia pun pergi ke bawah di mana ada lubang yang mungkin menuju sel telur. Jack pun mengikutinya dan memasuki lubang itu. Lalu Verge dan Jack pun menjelajahi jalan itu. Ia pun terus berjalan sampai di mana Jack dan Verge ini menaiki sebuah kapal. Di mana di sebuah kapal itu banyak orang di sekitarnya. Lalu Jack dibawa ke sebuah tempat di mana Jack melihat orang-orang sawah yang sedang menggaruk rumput. Dan seketika Jack mengingat orang-orang yang ia bunuh. Setelah itu Jack melanjutkan petualangan mereka. Dan sampailah Verge dan Jack ke suatu jembatan. Dan Jack pun bertanya pada Verge apa yang ada di seberang jembatan itu. Lalu Verge menjawab itu adalah tangga menuju surga. Jack pun berpisah dan Jack berusaha menyeberangi melewati jalan pintas. Dan sialnya Jack terpeleset dan jatuh ke lubang sel telur yang sangat licin itu. Sudah jelas pasti Anda sangat bingung dengan endingnya bukan? Oke, menurut pendapat gua sih, ini film menceritakan masa lalu psikopat yang sangat kreatif. Dan si Jack ini sudah meninggal dan kemungkinan ya udah ada di alam baka. Karena saat Jack turun ke bawah lubang, polisi sempat menembak ke arah Jack. Yang bisa disimpulkan Jack itu meninggoy dengan tembakan tersebut. Oke, jadi siapa sih Verge ini? Jadi Verge ini adalah karakter di mana ia adalah salah satu penunjuk jalan ke neraka untuk si Jack psikopat kreatif ini. Bisa kalian lihat sendiri bahwa si Jack ini dibawa ke sebuah jembatan yang di bawah jembatan tersebut terdapat larva. Yang kemungkinan jelas itu adalah sebuah neraka. Oke, film pun udahan Bor.